أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para ikhwah dan para akhwat yang belum bisa hadir pada pengajian hari ini bisa menghadirinya di pengajian kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Masih menyambung pengajian kita tentang ana akhafus syirk atau iyyaka wasyirk. Saya takut akan kesyirikan atau jauhilah kesyirikan. Pengajian yang ketiga ini kita akan membahas masalah tabarruk. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya min anwa'ish syirk adalah at-tabarruk. Termasuk daripada macam-macam perbuatan syirik adalah bertabarruk. Tapi bertabarruk yang bagaimana dulu? Nanti kita akan jelaskan. Para ikhwah sekalian, sebelum kita masuk lanjut kepada pembicaraan kita, saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan judul kita pada sore hari ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dari seorang sahabat yang bernama Al-Harits ibn Malik. Al-Harits ibn Malik yang berkunyah Abu Waqid Al-Laythi. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke daerah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Dan kami baru meninggalkan kekufuran. Artinya apa? Baru masuk ke dalam agama Islam, baru menjadi orang Islam. Perhatikan kata-kata ini. Ini penting nantinya. Baru menjadi orang Islam. Walil musyrikina sidratun ya'qufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka mempunyai sebuah pohon bidara atau pohon sidr, pohon bidara biasanya orang Indonesia menyebutnya.
mereka berdiam diri di sekitar pohon tersebut dan juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Jelas untuk apa? Mengambil berkah dari pohon bidara tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon bidara itu dinamai dengan Waalaikumsalam warahmatullah dzatu anwat. Ya. Kemudian sahabat Abu Waqid Al-Laitsi meneruskan cerita beliau. Famararna bisidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Artinya, kemudian kami pun melewati pohon bidara tadi yang dimiliki oleh orang-orang musyrik tadi. Kami di sini siapa? Para sahabat Nabi Muhammad SAW yang baru masuk Islam. Faqulna, kemudian kami berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat. Artinya, jadikan kami atau pilihkan buat kami sebuah pohon bidara juga sebagaimana mereka mempunyai sebuah pohon yang disebut dengan dzatu anwat. Kami ingin memiliki seperti itu. Ya, wajar perkataan mereka. Karena kenapa? Karena mereka baru masuk ke dalam agama Islam. Baik. Kemudian Rasulullah SAW langsung menjawab. Apa beliau menjawabnya? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innahas sunan, sesungguhnya itulah tradisi, ya, orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel. Perkataan kalian tadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, kata Nabi Muhammad SAW, perkataan kalian tadi meminta pohon untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul, tempat beriktikaf dan juga menggantungkan pedang di pohon tersebut adalah sebagaimana atau seperti perkataannya Bani Israel, kaumnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Artinya, wahai Nabi Musa alaihissalam, jadikanlah kami sembahan sebagaimana orang-orang kafir mempunyai sembahan. Apa yang dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam? Qal innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang bodoh. Artinya tidak boleh meminta sembahan sebagaimana orang-orang kafir mempunyai sembahan. Sembahan kita hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi setelah membaca ayat ini, beliau menyebutkan latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian, wahai para sahabatku, akan benar-benar mengerjakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Siapa orang-orang sebelum kita? Yahudi dan Nasrani. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan hadisnya sahih, disahihkan oleh beliau. Para ikhwah sekalian, dari hadis ini kita ingin mengambil beberapa pelajaran. Taib. Pelajaran yang pertama, ketahuilah bahwasanya al khairu biyadillah kulluh. Seluruh kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di tangan lain. Seluruh kebaikan berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus menjadi keyakinan bagi setiap muslim dan muslimah bahwasanya seluruh kebaikan itu di tangan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Dalilnya surat Ali Imran ayat 26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha
wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Malikal Mulk, rajanya diraja, tu'til mulka man tasha, engkaulah wahai Allah yang memberikan kekuasaan kepada engkau, kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan mencabut kekuasaan tersebut dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau menjayakan, memberikan kejayaan, kemuliaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau merendahkan kepada orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair. Ini mahal syahidnya, ini pendalilannya. Segala kebaikan di tanganmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Intinya para ikhwah sekalian, bahwasanya kita harus meyakini sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita lihat dari ayat Al-Qur'an. Kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi, ya Adam, kata Allah, wahai Adam alaihi salam, fayaqul labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Nabi Adam pun menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaika wa sa'daik ya Allah. Arti labbaika wa sa'daik, ya Allah, saya datang dan saya ingin mengerjakan ketaatan kepada Engkau apapun suruhannya. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu hanya di apa? Di tangan, di kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut kita bisa ambil faedah bahwasanya seluruh kebaikan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin lebih jelas lagi? Coba perhatikan hadis selanjutnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW pada suatu hari bersama Nabi Muhammad SAW di dalam suatu perjalanan. Faqallal ma, lalu persediaan air menipis. Ya, fa'adkhalan Nabi, ada tapi tipis, tapi sedikit gitu. Ada airnya. Fa'adkhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu fi ina'in fihi ma'un qalilun thumma qala hayya 'ala tuhuril mubarak wal barakatu minallah. Artinya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan beliau yang suci tadi ke air yang sedikit tadi. Kemudian kata Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam bersabda, marilah kita bersuci dengan air yang penuh dengan berkah, dan berkah hanya dari Allah, wal barakatu minallah, dan berkah itu hanya dari Allah. Ini jelas sekali bahwasanya tidak ada berkah kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan cerita dari hadis ini, setelah Nabi Muhammad SAW memasukkan air, fanaba'al ma'u min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam, lalu keluarlah ya air dari sela-sela jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana tidak beriman orang melihat mukjizat langsung di hadapan matanya? Ya, itulah bedanya orang yang beriman dan dia melihat Nabi Muhammad SAW, dan orang yang tidak beriman dan dia juga orang yang beriman dia tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah bedanya para sahabat dengan kita. Makanya sahabat itu tidak boleh kita katakan sahabat orang yang terpercaya. Thiqah dalam fakar hadis, thiqah misalkan, tidak. Cukup sahabi, itu sudah pangkat yang sangat agung. Tidak usah ditambahin lagi. Kenapa? Karena beda antara orang yang langsung berhadapan dengan Nabi, melihat Nabi ketawa, melihat Nabi berbicara, melihat Nabi sedih, melihat mukjizat langsung turun di hadapan dia, berbeda dengan orang yang beriman
kepada Nabi dan belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya para ikhwah sekalian, poin yang pertama bahwasanya apa? Al barakatu minallah. Sesungguhnya segala berkah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah sekalian. Poin yang kedua. Poin yang kedua, sebagaimana kebiasaan kita, setiap kali kita ingin membicarakan suatu permasalahan, maka kita harus membicarakan apa? Definisinya. Sekarang apa definisi barokah? Ya, apa definisi barokah tersebut? Kita akan lihat dari ayat-ayat Al-Quran. Definisi barokah yang ada di dalam Al-Quran, ya, tidak lepas dari dua definisi. Definisi barokah yang ada di dalam Al-Quran tidak lepas daripada dua arti. Yang pertama yaitu tetapnya kebaikan, artinya kebaikannya selalu tetap, terus menerus. Thubutul khair wa dawamuhu, tetapnya kebaikan, itu arti barokah yang ada di dalam Al-Quran. Dalil akan arti ini adalah surat Al-A'raf ayat 137. Dalil daripada al-barakah, bahwasanya barakah artinya adalah tetapnya kebaikan dan selalu terus menerus, adalah surat Al-A'raf ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Artinya, dan kami wariskan kepada suatu kaum yang ditindas di bumi yang barat ataupun di bumi yang timur, yang telah kami berkahi sekitarnya. Artinya telah kami berkahi sekitarnya itu adalah bahwasanya arti berkah adalah tetapnya kebaikan dan selalu terus menerus. Itu arti yang pertama. Arti berkah yang kedua adalah banyaknya kebaikan dan bertambah, banyak dan bertambahnya kebaikan. Kathratul khairi wa ziyadatuhu, banyak dan bertambahnya kebaikan tersebut. Kalau yang tadi apa? Tetap, kebaikannya tetap terus menerus, ada terus. Tetapi yang kedua ini banyak dan bertambah kebaikannya. Dalilnya apa para ikhwah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96. Dalil definisi kedua ini surat Ali Imran ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lilladzi bi Bakkata mubaraka." Artinya, sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan bagi manusia untuk peribadatan adalah yang di Mekah, Bakkah. Bakkah itu dulu nama Mekah itu Bakkah. Bibak kata mubarakah. Sesungguhnya, saya ulangi artinya, sesungguhnya rumah yang pertama kali ditempatkan atau dibangunkan bagi manusia untuk peribadatan adalah rumah yang berada di Mekah, mubarakah. Arti mubarakah apa? Selalu bertambah baik, ya, dan banyak kebaikan. Coba antum melihat di Mekah sampai sekarang, tanahnya gersang, di bawah gunung-gunung, tapi seluruhnya ada, buah-buahan apapun ada, hanya sedikit sekali yang tidak ada. Rambutan ada nggak? Ada ya? Nyari di mana tuh? Pokoknya masalah makanan tanya Pak Us. Ya, seperti itu para ikhwah sekalian. Jadi mubarakah artinya di sini apa? Banyak dan bertambah kebaikannya. Banyak dan bertambah kebaikannya. Baik para ikhwah sekalian, sekarang kalau kita lihat, kita sekarang membicarakan judul tabarruk atau disebut dengan ngalap berkah. Tabarruk artinya tolabul barokah, meminta sebuah berkah. Tadi berkah sudah kita definisikan, sekarang kita mengartikan arti tabarruk. Tabarruk artinya adalah tolabul barokah, meminta sebuah berkah.
dengan perantara sesuatu. Nah, ini penting. Meminta suatu barokah dengan perantara sesuatu. Itu arti tabarruk. Taib. Kalau kita lihat para ikhwah sekalian, tabarruk bisa dibagi menjadi dua. Dan insyaallah taala sepertinya waktunya tidak cukup untuk membicarakan tabarruk dengan dua bagian ini. Saya akan pada sore hari ini hanya membicarakan tabarruk dengan bagian pertama. Minggu depan kita akan membicarakan tabarruk bagian kedua. Taib. Tabarruk dibagi menjadi dua. Ini bukan barokah ya. Tabarruk. Beda antara barokah dengan tabarruk. Apa bedanya, Pak? Kalau tabarruk yaitu mengharap berkah dengan perantara, kalau barokah yang berkah ya. Berkah adalah zatnya. Sedangkan tabarruk adalah minta zat berkah tersebut. Bisa dipahami para ikhwan sekalian? Baik. Sekarang tabarruk dibagi menjadi dua. Ada tabarruk yang sesuai dengan syariat dan ada tabarruk yang tidak sesuai dengan syariat. Itu. Tabarruk yang pertama yaitu tabarrukun masyru' yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan tabarruk yang kedua yaitu tabarruk mamnu' yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Pada sore hari ini kita akan membicarakan tabarruk yang masyru', yang disyariatkan saja. Ya. Baik. Para ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya tabarruk yang masyru' ada bermacam-macam. Ya. Tabarruk yang masyru' meminta berkah dengan perantara sesuatu itu ada bermacam-macam. Contoh yang pertama yaitu tabarruk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Tabarruk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian untuk apa ini? Tabarruk yang syar'i, yang masyru', yang sesuai dengan syariat agama Islam. Coba antum lihat sekarang bagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan berkah dunia akhirat dan dunia akhirat. Tiga, dunia saja, akhirat saja, dunia dan akhirat. Ya. Atau boleh kita katakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berkah dalam masalah dunia dan juga dalam masalah agama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dalam masalah agama dan dunia. Saya akan berikan contoh satu-satu. Zikir yang mendatangkan barokah dalam masalah dunia. Dalilnya terdapat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Siapa yang tahu? Yang bisa menenangkan hati apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Oh, hati tenang itu adalah nikmat Allah, Pak, duniawi. Dan tidak ada yang bisa mengalahinya kenikmatan tersebut. Kita semua misalkan seorang mempunyai kenikmatan seluruhnya ada, dia inginkan apapun bisa. Tetapi ketika hatinya tidak tenang, kenikmatan-kenikmatan dunia yang dia dapatkan di sekitar dia, di rumah, di kantor dan segala macamnya, seluruh fasilitas duniawi ada, tetapi hatinya tidak tenang, bermanfaat atau tidak? Tidak akan bermanfaat. Ya. Nah, maka dalilnya surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian para ikhwah sekalian, contoh juga zikir kepada Allah bermanfaat untuk dunia. Seperti hadis yang kita bicarakan di masjid tadi. Masih ingat hadisnya? Hadis tentang apa? Cerita tentang Fatimah ketika minta membantu. Subhanallahal azim. Ya. Maka benar perkataan para ulama, afatul ilmi an-nisyan. Bencananya ilmu itu lupa. Wala yusammal insanu insanan illa lidisyanihi.
Dan manusia itu tidak dinamakan manusia kecuali karena lupanya. Ya. Taib. Baru tadi beberapa jam lewat. Hah? Taib. Contoh daripada zikir kepada Allah yang mendatangkan manfaat duniawi, yaitu hadis Fatimah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berdua meminta pembantu kepada Nabi Muhammad SAW karena Fatimah sudah tidak sanggup lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah sepenuhnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ala adullukum, ya, bi khairin min khadim, maukah kalian aku beritahu tentang suatu perkayaan yang lebih baik daripada pembantu? Kemudian keduanya mengangguk, menandakan mau. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, idza awaituma ila firashikuma, jika kalian ingin tidur di atas kasur kalian, maka bertakbirlah 33 bertasbihlah 33 kali subhanallah, bertahmidlah 33 kali alhamdulillah, bertakbirlah 34 kali Allahu akbar. Itu lebih baik daripada pembantu. Di sini para ulama rahimahullah, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengambil pendapat bahwasanya zikir salah satu faedahnya mendatangkan kekuatan, dan ini untuk masalah duniawi. Sekarang para ikhwah sekalian, zikir bermanfaat atau mendatangkan berkah dalam masalah agama, dalam masalah ukhrawi. Zikir bisa menghapuskan dosa. Ini contoh zikir yang mendatangkan berkah dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, yaitu bisa menghapuskan dosa. Siapa tahu zikir tersebut bisa menghapuskan dosa, ya, pahalanya tertulis 100 kebaikan, terhapus 100 kesalahan, kemudian dijaga oleh setan sampai pagi, sampai sore. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca ini 100 kali di dalam seharinya, maka seakan-akan dia memerdekakan seperti 10 budak, dan dituliskan baginya 10 kebaikan, dan dihapuskan baginya 100 kesalahan, dan dijadikan baginya penghalang dari syaitan, ya, dari syaitan, sampai kalau dia baca pagi hari sampai sore. Dan tidak ada orang yang lebih utama darinya kecuali orang yang lebih banyak membaca. Kalau 100 ya baca lebih 150, tidak ada yang lebih utama daripada ini. Ya, ini salah satu berkah zikir di dalam masalah ukhrawi. Contoh berkah zikir di dalam masalah duniawi dan ukhrawi, dua-duanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," jika seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi, lalu dia menyebut nama Allah ketika dia masuk dan ketika dia mau makan. Qala syaitan la mabita lakum wala asya. Syaitan pun akhirnya bilang, enggak ada tempat ente di sini, keluar. Ya, juga enggak ada makan malam di sini. Semuanya nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Jika orang itu masuk rumah enggak nyebut nama Allah, enggak pakai bismillah, maka nih ada tempat masuk, masuk. Ya. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Artinya, jika dia ketika makan enggak nyebut nama bismillah, enggak nyebut nama Allah bismillah, maka kata syaitan, kita sekarang dapat makan malam. Tuh hidangannya. Dia enggak nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ikhwah sekalian, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi itu faedah zikir. Sekarang faedah para ikhwah sekalian,
tabarruk yang kedua yang disyariatkan yaitu tabarruk dengan membaca Al-Quran. Contoh tabarruk yang kedua yang disyariatkan yaitu tabarruk dengan membaca Al-Quran. Al-Quran sangat mendatangkan banyak berkah. Salah satunya ada di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti li ashabihi syafi'an yaumal qiyamah. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya, bagi orang yang membacanya. Misalkan sebentar lagi dia kayaknya mau masuk neraka nih, ya, karena dia baca Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat akibat dari apa? Bacaan Qur'annya. Ini salah satu berkah daripada Al-Quran, ya. Baik, berkah yang lain juga. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan akan diganjar dengan kelipatannya. Ya, berarti menjadi berapa? Berapa para ikhwah? 1 kali 10 ya 10, ya. Berarti satu huruf kita baca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Karena ya 10, karena satu huruf dikali 10 kebaikan, menjadi 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi aku katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Di sini Nabi ingin menjelaskan bahwasanya alif lam mim itu sudah 3. Kita baca alif lam mim itu sudah dapat berapa kebaikan? 30. Nun dapat kebaikan berapa? 10. Nanti yang namanya nun, apa? Yasin berapa huruf? 2. 20. Kaf, ha, ya, ain, sad berapa? 50. Ya, karena 50 5 huruf dikali 10. Ini termasuk daripada berkah Al-Quran. Kemudian para ikhwah sekalian, itu berkah di dalam masalah duniawi. Sekarang berkah di dalam masalah ukhrawi. Bagaimana? Itu di dalam masalah ukhrawi. Sekarang berkah di dalam berkah dari membaca Al-Quran dalam masalah duniawi. Contoh, perhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Iqra'u suratal Baqarati fa inna akhdhaha barakah wa tarkuha hasrah wa la yastati'uhal batalah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, bacalah, nih perhatikan, yang sering kemasukan jin, yang rumahnya kadang-kadang diganggu oleh jin, perhatikan ini. Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membaca surat Al-Baqarah itu adalah berkah. Perhatikan, berkah kata Nabi Muhammad SAW. Dan meninggalkan membaca surat Al-Baqarah itu kerugian, hasrah. Wala yastati'uhal batalah, dan para tukang sihir, para tidak normal tidak akan bisa mengganggu orang yang dibacakan di dalam rumahnya surat Al-Baqarah. Ini berkah dalam masalah duniawi, yaitu terlepas dari gangguan syaitan, jin, dan konco-konconya. Baik. Nah, sekarang para ikhwah sekalian, di sini ada yang berkenaan dengan pembacaan Al-Quran. Hukum-hukum penting yang berkenaan dengan pembacaan Al-Quran dan sering ditanyakan oleh para ikhwah. Pertama, ini lepas sedikit dari masalah berkah, tetapi hukum ini penting. Hukum yang pertama, hukum membaca Al-Quran di air, ya, kemudian disiramkan atau diminumkan kepada si sakit. Apa hukumnya? Ya, ini kan mengambil berkah dari Al-Quran. Betul apa tidak? Ya. Apa hukumnya membaca Al-Quran di air, kemudian air tersebut dimandikan atau diminumkan? Ya, seperti itu.
Maka para ikhwah sekalian, disebutkan di dalam jawabannya, disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud dan Sahih Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ma'in li Thabit bin Qais ibnu Syammas radhiyallahu anhu wa kana maridan thumma subbahu alaihi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di air, membaca Al-Qur'an maksudnya, di air untuk seorang sahabat yang bernama Thabit ibnu Qais. Thabit ibnu Qais radhiyallahu anhu. Dan Thabit ini pada waktu itu beliau sakit. Kemudian setelah dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW di airnya, maka airnya tersebut disiramkan kepada Thabit tersebut. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Berarti kita punya dalil. Kalau seandainya ada yang minta air kepada saya sekarang, saya bacakan surat Al-Fatihah, nah silahkan baca, silahkan minum, maka itu diperbolehkan para ikhwan sekalian. Yang di dalam sini tidak ada, tetapi bisa kita kaitkan dengan bacaan lain seperti surat Al-Fatihah atau surat ayat kursi atau kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas dan yang lain-lainnya. Gimana Pak? Kalau surat Yasin tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW, meskipun Al-Quran seluruhnya adalah huda wa syifa, petunjuk dan penyembuh, tetapi lebih baik kita cukupkan dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah enggak panjang Pak, Al-Fatihah ya, lebih pendek dari surat Yasin lah. Baik, itu hukum yang pertama. Dan diantara para ulama yang membolehkan ini, Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengerjakan seperti itu. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, kemudian juga Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, semuanya memperbolehkan hal-hal seperti itu. Ya, kalau seandainya sudah ada hadisnya, cukuplah kita beramal dengan hadis tersebut. Tetapi untuk menguatkan pendapat kita ambil pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, permasalahan kedua, hukum menulis Al-Quran atau zikir di tempat piring atau mangkok, kemudian diisi air, kemudian kita minum. Banyak nggak terjadi seperti itu? Ya, ada Pak. Ya, misalkan kita punya mangkok, kita tulis ayat kursi, nulis pakai tangan aja. Ya, ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis, kemudian mangkok tersebut kita isi dengan air, baru kita minum. Apakah diperbolehkan? Nah, para ikhwah sekalian, para ulama rahimahumullah di sini berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Di antara orang-orang yang memperbolehkan dari para ulama seperti misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Tetapi para ikhwah sekalian, kita katakan tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi Muhammad SAW menulis di tempat-tempat sesuatu, kemudian diisi air, kemudian diminum. Nah, selama itu tidak ada dasarnya dari Nabi ataupun tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka lebih baik kita mencukupkan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya tidak diperbolehkan. Baik, itu hukum yang kedua. Permasalahan yang ketiga adalah, ini juga banyak terjadi, hukum menggantungkan tamaim, azimat, tapi azimatnya dari Al-Quran atau dari zikir-zikir yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Ini juga permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tetapi pendapat yang paling lebih dekat dengan dalil dan lebih dekat dengan maslahat adalah tidak diperbolehkan dengan beberapa sebab. Ada 3 sebab. Yang pertama,
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna at-tamaima wat-tiwalata syirik." Sesungguhnya tamimah, yaitu kalung-kalung yang dikalungkan atau yang digantungkan, ya, azimat-azimat, itu adalah syirik. Ini satu dalilnya. Di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalil keharamannya, baik itu dari Al-Quran, baik itu tidak dari Al-Quran, itu keharaman. Kenapa? Karena keumuman hadis ini. Ini dalil mereka yang pertama, bahwasanya tidak diperbolehkan menggantungkan azimat-azimat meskipun itu dari Al-Quran. Misalkan di kertas saya tulis ayat kursi saja, tidak ada bacaan lain, kemudian saya lipat, kemudian saya jahit, kemudian saya gantung, boleh tidak? Itu permasalahannya. Pendapat yang paling dekat dengan dalil dan lebih dekat dengan maslahat adalah tidak diperbolehkan. Dalilnya yang pertama itu tadi. Dalil yang kedua, ya, untuk supaya pelaksanaan menggantungkan azimat dari Al-Quran tersebut tidak menyebabkan orang bergantung kepada azimat tersebut. Ya, ini yang kedua, yaitu supaya orang tidak bergantung kepada azimat tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu penjagaan terhadap Al-Quran dari penghinaannya. Karena kadang-kadang kalau seandainya Al-Quran, kan antum pernah lihat Al-Quran kecil, nggak bisa sampai nggak bisa dibaca, ya kan? Ya, nah itu kadang-kadang dijadikan azimat bagi seseorang, ditempatkan di dompet, kadang-kadang didudukin, ya, kemudian atau dikalungkan. Kadang-kadang kalau dia masuk WC, ya, dengan seperti itu saja, ya. Nah ini termasuk daripada penghinaan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu kita katakan tidak diperbolehkan orang menggantungkan sesuatu meskipun itu hanya dari Al-Quran. Kenapa? Karena salah satu sebabnya bisa menghinakan Al-Quran. Paham ya para ikhwan sekalian? Menjaga daripada penghinaan terhadap Al-Quran. Itu 3 dalil kita melarang orang untuk menggantungkan Al-Quran sebagai azimat. Kalau masalah selain Al-Quran itu sudah jelas bahwasanya itu adalah perbuatan syirik, tidak diperbolehkan. Baik, hukum yang kelima, dan ini juga banyak dikerjakan oleh kaum muslimin, hukum menggantung ayat atau menempelkan ayat di dinding-dinding untuk bertabarruk, ya, untuk bertabarruk. Maka kita katakan bahwasanya pekerjaan tersebut dilarang oleh para ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran bukan itu maksudnya. Al-Quran untuk dibaca, ditadabburi, dan diamalkan, bukan sebagai untuk alat pajangan, ya. Seperti yang terjadi mungkin ayat kursi, biasa kan seperti itu, ya, surat Al-Fatihah dan segala macamnya. Kemudian ini juga banyak terjadi dan sungguh sesuatu yang lucu tetapi menyedihkan. Hukum menempatkan mushaf Al-Quran, ya, misalkan ini Al-Quran, mushaf di sebuah tempat apapun, rumah, kamar, mobil, ya, untuk bertabarruk. Boleh tidak? Boleh nggak para ikhwas sekalian? Ironisnya para ikhwas sekalian, ya, misalkan mushaf ditempatkan di atas lemari paling atas sampai berdebu. Kalau pas lagi bersih-bersih jatuh, 7 hari 7 malam selamatan. Tetapi 1 hari pun jarang dia membaca Al-Quran. Ya gimana mau dibuka? Berdebu sampai berdebu. Ya, nggak nyampe katanya juga. Nah ini para ikhwas sekalian sangat disayangkan sekali. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan itu tujuannya, tetapi untuk dibaca, ditadabburi, diamalkan, dan disampaikan kepada orang lain, baik itu muslim ataupun non muslim, ya, jadi tidak diperbolehkan. Itu bertabarruk yang sesuai dengan syariat yang kedua. Sekarang yang ketiga, bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertabarruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Para ikhwah sekalian, para ulama sepakat bahwasanya bertabaruk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyariatkan dan diperbolehkan. Baik itu bekas minum beliau, bekas rambut beliau, bekas pakaian beliau, bekas pedang beliau, bekas cincin beliau dan sebagainya. Afwan, bukan itu yang saya maksud. Bertabaruk dengan zatnya dulu, kita membicarakan dengan zatnya Nabi. Misalkan bertabaruk dengan ludah beliau, bertabaruk dengan tangan beliau, ya, bertabaruk dengan keringat Nabi Muhammad SAW, itu seluruhnya diperbolehkan dan disyariatkan. Dan ini hanya khusus milik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh bertabaruk dengan zat diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika sakit, beliau membaca atas diri beliau sendiri dengan bacaan-bacaan seperti Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau ludahkan sedikit kepada diri beliau sendiri. Dan ketika Nabi sudah dalam keadaan sakit keras, beliau tidak bisa lagi membaca, saya yang membacakan, kata Aisyah. Saya yang membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya ludahkan sedikit di tangan Nabi Muhammad SAW dan saya menyapukan dengan tangan Nabi Muhammad SAW itu sendiri ke badan beliau. Ini menandakan bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad SAW terdidik bahwasanya zatnya Nabi Muhammad SAW, diri Nabi Muhammad SAW penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ludah beliau, baik itu tangan beliau, ya, seperti Nabi Muhammad SAW mengobati Ali bin Abi Thalib yang sakit mata dalam sebuah hadis sahih. Setelah diludahi oleh Nabi Muhammad SAW, maka matanya kembali menjadi sehat sebagaimana seperti semula. Ini termasuk daripada berkah Nabi Muhammad SAW dengan zatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang permasalahannya, bolehkah kita bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jawabannya diperbolehkan. Baik ketika Nabi masih hidup atau ketika Nabi meninggal. Kenapa diperbolehkan? Karena para sahabat sebagian daripada mereka menyimpan, ada yang menyimpan rambut, ada yang menyimpan pedang beliau, ada yang menyimpan cincin beliau untuk dijadikan sebagai alat tabarruk. Contoh, saya akan berikan contoh. Di dalam Sahih Muslim, hadisnya Sahih Muslim para ikhwan sekalian. Saya akan bacakan hadisnya. Imam Muslim rahimahullah bercerita atau meriwayatkan sebuah hadis. Anna Asma'a binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma akhrajat jubbatan toyalisah. Artinya adalah seorang Asma binti Abi Bakar. Ya. Asma anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Asma ini juga seorang sahabat. Beliau seorang wanita. Beliau mengeluarkan sebuah jubah berwarna hitam. Wa qalat, dan Asma berkata, hadhihi kanat 'inda Aisyah hatta qubidat. Jubah yang hitam ini dulu dipegang oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau meninggal, yaitu sampai Aisyah meninggal. Falamma qubidat qabattuha. Ketika Aisyah meninggal, maka jubah hitam ini aku ambil dari kamarnya Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dan artinya, dan biasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai jubah hitam ini. Beliau kebiasaan memakai jubah hitam ini. Fa nahnu nughassiluha lil marda yastashfi biha. Artinya,
Maka kata Asma, seorang sahabiyah wanita, sahabat wanita, kami memandikan dengannya si sakit agar bisa sembuh dengan berkat jubah ini. Bagaimana para ikhwan sekalian? Jadi dia pakai jubah, mandi dengannya. Ya, bekas jubahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita katakan bahwasanya bertabarruk dengan bekas Nabi Muhammad SAW, baik ketika beliau hidup atau ketika beliau sudah meninggal, itu diperbolehkan. Contohnya ini tadi. Hadisnya di mana diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Taib. Sekarang bahkan bukan hanya dikerjakan oleh sahabat Nabi saja, dikerjakan oleh tabi'in. Tabi'in adalah orang yang tidak pernah melihat Nabi, tetapi melihat sahabat Nabi, orang yang dekat dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Taib. Dalilnya apa? Di Sahih Bukhari, dari seorang perawi bernama Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Beliau berkata, aku bertanya kepada Ubaidah. Ubaidah ini adalah seorang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal 2 tahun. Ini Ubaidah. Ubaidah ini adalah orang yang masuk Islam 2 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan mukhadram kalau dalam bahasa ahli hadis. Orang yang meninggal, yang hidup di zaman Nabi, masuk Islam, tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Itu namanya apa? Mukhadram. Taib. Ubaidah berkata, Ibnu Sirin berkata, kami mempunyai rambut-rambut Nabi Muhammad SAW. Kami dapatkan dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pembantu siapa? Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, la antakuna indi sya'ratun minhu ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Artinya, aku memiliki satu helai rambut dari Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini menandakan bahwasanya sampai para tabi'in pun mereka itu apa? Bertabarruk dengan bekas zatnya Nabi Muhammad SAW, baik itu rambut ataupun yang lainnya. Sekarang permasalahannya para ikhwan sekalian, apakah di zaman sekarang ada seperti itu? Ada yang ngaku, oh saya punya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dulu saya sebelum pergi ke Madinah, masuk sebuah tarekat, mereka mengaku bahwasanya punya rambutnya Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang ingin minum dari bekas rambutnya Nabi Muhammad SAW itu, maka dia harus menyediakan sebuah botol dan airnya terbatas. Ya, nah ini perlu dipertanyakan, apakah rambut tersebut benar-benar dari Nabi Muhammad SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, makanya para ikhwah sekalian, kita katakan bahwasanya pada zaman sekarang sangat tidak mungkin adanya bekas-bekas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu sebab ya pendapat kita seperti itu adalah satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan 1 dirham, 1 dinar, 1 budak, wanita ataupun laki-laki, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun kecuali hewan keledai campuran kuda beliau saja yang putih, baglah namanya. Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali hewan keledai campuran kuda yang disebut dengan baglah. Ya, ini satu pendapat kita, bahwasanya kalau ada yang mengaku di zaman sekarang ini adalah bekas dari Nabi Muhammad SAW, maka kemungkinan itu sangat kecil sekali, sangat jauh. Bahkan mungkin itu adalah berita bohong.
Kemudian para ikhwah sekalian, kebanyakan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya di sini ada bekas-bekas dari Nabi Muhammad SAW, maka riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Misalkan ada orang yang mengaku ini ada bekas rambutnya Nabi Muhammad SAW, harus kita ketahui riwayatnya. Riwayat dari siapa? Ternyata riwayatnya kebanyakan adalah riwayat yang lemah dan riwayat yang palsu. Kemudian juga sebab yang ketiga, kenapa kita katakan pada zaman sekarang tidak bisa orang bertabaruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW? Karena saking banyaknya bekas-bekas dari benda-benda Nabi Muhammad SAW itu hilang. Seperti contohnya cincin Nabi Muhammad SAW dipakai oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipakai oleh siapa? Umar. Kemudian dipakai oleh siapa? Utsman. Kemudian hilang di zamannya Utsman. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mempunyai burdah dan juga mempunyai qadib. Qadib itu adalah seperti tongkat kecil. Ya, kalau kita lagi ngajar anak-anak itu kan ada tongkat kecil. Nah, itu namanya qadib. Nabi Muhammad SAW dulu sering memakai itu. Ya. Ini hilang di zamannya kapan? Di Daulah Abbasiyah. Akhir Daulah Abbasiyah, akhir kerajaan Abbasiyah. Di abad keberapa? Di abad keempat. Ya. Jauh sekali setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Apalagi di zaman kita sekarang 1400 tahun lebih. Maka sangat tidak mungkin bahwasanya ada orang yang mengatakan bahwasanya boleh bertabarruk dengan zatnya Nabi Muhammad SAW atau dengan bekasnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu semua sudah kita katakan sangat kemungkinannya sangat-sangat kecil sekali. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau kita katakan tadi kita boleh bertabarruk dengan Nabi Muhammad SAW, bolehkah kita kiaskan orang-orang soleh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengatakan boleh. Kenapa? Karena Nabi soleh, Nabi adalah orang soleh, dan juga ya sebagian dari kaum muslimin juga soleh. Maka sama-sama solehnya, berarti bisa dikiaskan kesolehan dengan kesolehannya. Kita katakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW setelah meninggal digantikan di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya tidak pernah bertabaruk dengan sahabat yang lain. Tidak pernah kita dengar Umar bertabaruk dengan Abu Bakar, nggak pernah. Tidak pernah kita dengar Utsman bertabaruk dengan Umar bin Affan, padahal mereka adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui dengan jelas dan pasti bahwasanya bertabaruk kepada manusia, kepada zat manusia seorang makhluk Allah hanya diperbolehkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang para ikhwah sekalian, yang ketiga, bertabaruk yang masyru' yang ketiga. Betul yang ketiga atau yang keempat? Yang keempat. Baik. Bertabaruk dengan minum air Zam-Zam. Ya, bertabaruk dengan minum air Zam-Zam. Sekarang saya mau nanya, kenapa air Zam-Zam dinamakan Zam-Zam? Terkumpul, kata Pak Yudo. Apa? Terkumpul. Zam. Artinya terkumpul dan menjadi banyak. Zam. Itu artinya. Makanya disebut dengan air Zam-Zam. Dan ketahuilah para ikhwah sekalian, antum sudah mengetahui ceritanya air Zam-Zam, jadi saya tidak usah saya ceritakan bagaimana asal cerita keluarnya air Zam-Zam tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, saya akan sebutkan beberapa kekhususan air Zam-Zam. Kekhususan yang dimiliki oleh air Zam-Zam. Satu, air Zam-Zam adalah air yang paling utama
baik dilihat secara mata agama ataupun dilihat secara mata kesehatan. Air yang paling utama. Makanya ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam. Sebaik-baiknya air yang ada di atas bumi adalah air Zam-Zam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Kemudian yang kedua, kekhususan air Zam-Zam ini. Orang yang meminumnya akan kenyang sebagaimana dia memakan makanan. Orang yang meminumnya akan kenyang sebagaimana dia memakan makanan. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sudah pertimbangkan bahwasanya memang tidak cukup untuk masalah tabarruk kita menjelaskan dalam satu pertemuan. Maka insyaallah minggu depan kita akan membahas sisa daripada tabarruk yang masyru', kemudian kita jelaskan juga sisa daripada bagian tabarruk yang kedua, yaitu tabarruk yang mamnu', yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.